to win. I win the Champions League, I win the Copa Europa, I win many things. I never start the season that I say I will lose. And everybody will speak, but I don't care, because I had to prepare my own team. Timnas U23 sedang berbenah menjelang AFF Cup. Dari tangan dingin pelatih Gerald Van den Berg, dua kiper Timnas U23 resmi dicoret dari skuad. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar. Kedua pemain yang dicoret tersebut yakni Husna Al-Malik Riwani dari Persik Kediri dan Pursasefa Sanggazi dari Persib Bandung. Keduanya sudah sempat bergabung dan menjalani latihan perdana pada hari Minggu lalu di Jakarta. Namun, keputusan pencoretan langsung diambil Van den Berg setelah sesi tersebut. Awalnya, Gerald Van den Berg memanggil 6 kiper untuk pemusatan latihan ini. Dengan dicoretnya Husna dan Pursasefa, kini tersisa 4 kiper yang masih bertahan. Keempatnya terlihat aktif berlatih bersama tim di Jakarta. Sebagai pengingat, 3 nama pertama merupakan jajaran kiper Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tersingkir di fase grup, Cahya kebagian bermain 3 laga dan Dava bermain 1 kali. Adapun Elangga hanya bertindak sebagai kiper ketiga, tak bermain sekalipun di ajang tersebut. Adapun Ardiansyah, biarpun tergolong muka baru, rupanya menjadi yang paling berpengalaman di kasta tertinggi. Dalam 3 musim bersama PSM Makassar, ia bermain 11 kali di Liga 1, 4 kali di Piala AFC. Dan dengan pencoretan 2 kiper ini, jumlah pemain di Timnas U23 Indonesia kini menjadi 28 dari total 30 pemain yang dipanggil sebelumnya. Namun proses seleksi belum berakhir. Dari 28 pemain yang ada, Van den Berg masih akan mencoret 5 nama lagi untuk mendapatkan 23 pemain terbaik yang akan berlaga di ASEAN Cup U23 2025. Namun, dari 28 pemain Timnas Indonesia U23 yang sedang dalam persiapan Piala AFF U23 2025, hanya ada 1 pemain diaspora. Satu-satunya diaspora yang dipanggil adalah Jens Raven, sisanya seperti Welber Jadim sengaja tak dipanggil. Itu disampaikan manajer Timnas Indonesia U23, Ahmed Zaki Iskandar. Karena ini sekarang Piala ASEAN ini juga kan tidak termasuk di kalender FIFA. Yang nanti kualifikasi Piala Asia yang di FIFA Matchday itu kemungkinan juga kita akan lihat lagi aset-aset kita yang berada atau bermain di luar. Jadi sekarang berikan waktu juga untuk Coach Gerard untuk juga melihat potensi pemain kita yang ada di dalam. Zaki menggaransi bahwa Van den Berg tidak menutup pintu bagi pemain diaspora. Semua pemain yang layak dan punya kapasitas membela Garuda nantinya akan dipanggil. Keputusan Gerald Van den Berg untuk tidak memanggil mayoritas pemain diaspora ke ajang AFF U23 2025 patut dilihat sebagai langkah strategis. Menjadikan turnamen ini sebagai ajang uji coba menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan tidak masuknya AFF dalam kalender FIFA, Van den Berg memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi kualitas pemain lokal dan membangun kedalaman skuad dari dalam negeri. Absennya Welber Jadim juga menunjukkan bahwa Van den Berg mulai membagi peran pemain sesuai karakter kompetisi. Pemain diaspora seperti Welber yang terbiasa dengan intensitas dan taktik Eropa kemungkinan disiapkan untuk laga-laga dengan level permainan yang lebih tinggi, di mana kualitas teknis dan pengalaman internasional mereka bisa lebih relevan. Maka dari itu, Zaki menyebut pemain-pemain yang berada di luar negeri baru akan dipertimbangkan untuk dipanggil saat kualifikasi Piala Asia U23 yang digelar dalam periode FIFA Matchday. Zaki juga memastikan bahwa skuad Timnas U23 saat ini sudah lengkap, terdiri dari 28 pemain termasuk tambahan penjaga gawang. Tidak akan ada penambahan pemain baru kecuali jika ada kondisi darurat seperti cedera. Timnas U23 akan menghadapi laga pertama di Piala AFF U23 pada 15 Juli. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15-29 Juli di Indonesia. Timnas Indonesia U23 menghuni grup A bersama Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Jika melihat lawan yang dihadapi, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya, hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025.
Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenberg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Pelatih Gerald Vandenberg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti, karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Di sisi lain, saat pelatih Vietnam menjagokan Indonesia sebagai juara AFF 23, Vandenberg justru memberi respon tegas. Gerald Vandenberg justru memilih santai setelah dijagokan pelatih Vietnam Kim Sang-sik untuk juara Piala AFF 23 2025. Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Indonesia dinilai memiliki kelebihan lain untuk juara. Kim Sang-sik menyebut skuad Garuda mempunyai kelebihan dalam kekuatan fisik dan kecepatan. Meski diunggulkan oleh Vietnam, Gerald Vandenberg tidak peduli. Saya tidak berkata apa-apa tentang itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Kita harus mulai dengan memenangkan permainan untuk mencapai final. Dan jika kita tidak menang, kita akan tersingkir. Berkaca dari pengalamannya yang pernah menjadi pesepak bola, Vandenberg berharap timnas U23 bisa fokus dan memenangkan setiap pertandingan di Piala AFF U23 nanti. Pelatih asal Belanda ini juga tidak peduli dengan perkataan sejumlah orang yang menjagokan timnas Indonesia. Untuk membuktikan itu, Vandenberg meminta tim merah putih konsisten meraih kemenangan. Pernyataan Vandenberg semakin menegaskan bahwa ia adalah pelatih yang berkualitas. Sebagai pelatih berlabel Belanda, Vandenberg memiliki karisma sebagai pelatih Eropa yang memegang teguh prinsip. Ia tak ingin terbuai oleh pujian sang rival yang bisa saja menjerumuskan skuad Garuda muda nantinya. Selain itu, Gerald Vandenberg percaya atas kualitas para pemain yang ia pilih langsung, salah satunya bek asal Persib Bandung Kakang Rudianto. TC ini akan menjadi ajang pembuktian bagi para pemain, sebab akan ada 7 pemain yang nantinya dicoret oleh Gerald, sementara 23 nama lainnya akan bertarung di turnamen kelompok usia tersebut. Oleh sebab itu, Kakang bertekad untuk merebut satu tempat di tim inti. Ia ingin berkontribusi dan memberikan prestasi terbaik bersama Garuda Muda. Kakang sendiri memiliki satu keistimewaan yang tak dimiliki oleh pemain lain. Bek hasil didikan Akademi Persib ini sebelumnya mewakili Indonesia di dalam tim ASEAN All-Stars. Pada 28 Mei lalu, ASEAN All-Stars bertanding dengan tim besar dunia yakni Manchester United. Kakang yang berstatus sebagai pemain muda dimasukkan pelatih Kim Sang-sik pada pertengahan babak kedua. Meski hanya bermain selama belasan menit, dirinya berhasil menjadi salah satu tembok terbaik. Alhasil Man United keok di tangan tim Super Asia Tenggara. Kakang dan kawan-kawan berhasil menaklukkan pemilik 20 gelar Liga Inggris itu dengan skor 1-0. Bahkan ia mampu membuat bintang setan merah Garnacho merasa frustasi karena sulitnya melewati hadangan Kakang Rudianto.